言葉にできない君のくれた日々が積み重なり過ぎ去った日々二人歩いた奇跡。 Hello minasan, selamat datang kembali di channel Wibu Akut. Kita akan melanjutkan perjalanan Ryo nih. Setelah sebelumnya Ryo mendapatkan fitnah yang keji, Ryo memutuskan untuk pergi dari kerajaan Beltram. Namun bangsawan yang menuduh Ryo mengirim seorang pembunuh. Bagaimana ya kira-kira nasib Ryo ke depannya? Ya udah kita langsung mulai aja. Ini dia alur cerita anime Seirei Gensouki. Ryo memulai perjalanan panjangnya. Sudah 3 hari berlalu sejak Ryo meninggalkan kerajaan Beltram. Ryo sudah sampai ke kerajaan Galar, tepatnya di kota Amandei dengan selamat. Kota Amandei adalah kota yang ramai dan sibuk, bahan makanan melimpah. Dengan begini Ryo bisa mengumpulkan perbekalan. Entah mengapa Ryo merasa ada yang mengikutinya. Mungkin hanya perasaan Ryo saja. Tapi tunggu sebentar, ternyata benar ada yang ngikutin Ryo. Saat Ryo sedang mencari makan, Ryo melihat ada makanan yang familiar. Makanan itu adalah pasta. Ryo pasti paham karena memiliki ingatan dari Haruto. Kata penjualnya, pasta ini buatan dari Liselotte. Pasta ini terbuat dari gandum. Karena terlihat enak, Ryo jadi lapar deh. Ryo menduga kalau Liselotte adalah orang dari dunia Haruto. Lalu Ryo pergi ke guild pedagang Rika untuk membeli beberapa perbekalan. Saat masuk ke guild, Ryo bertemu dengan salah satu pelayan bernama Lotte. Ryo dibantu untuk bisa berbelanja dengan mudah. Setelah selesai membeli perbekalan, Ryo menulis surat untuk Celia. Ryo kembali akan memulai perjalanannya. Tetapi saat baru pergi, Ryo menemukan seseorang tergeletak. Namun saat mencoba menolongnya, ternyata itu adalah Latifah, ajin pembunuh kiriman bangsawan. Ryo terkena jarum racun. Ryo mulai berkunang-kunang. Ryo baru menyadari kalau yang menyerang dia adalah manusia binatang. Ya, Ryo belum kenal kalau gadis ajin ini Latifah. Untungnya Ryo bisa menetralkan racun yang mengenai dirinya. Ryo terpaksa harus melawan Latifah. Latifah bisa dibilang cukup gesit, namun Latifah belum meningkatkan fisiknya dengan sihir. Latifah terkejut melihat pergerakan Ryo yang hampir sama cepat dengan dirinya. Akhirnya Ryo berhasil menjatuhkan Latifah. Tapi sepertinya Latifah baru tersadar sehingga dia menjadi histeris. Padahal Ryo tak berniat membunuhnya sama sekali. Karena terpaksa Ryo harus membuat Latifah pingsan untuk sesaat. Setelah menggeledah Latifah, Ryo baru tahu jika Latifah memiliki kalung budak di lehernya. Ryo ingat sihir yang bisa melepas kalung budak. Ryo pun mencobanya dan akhirnya kalungnya lepas. Tiba-tiba saja ingatan kecelakaan Haruto muncul lagi. Namun ini adalah ingatan dari Latifah. Jadi Latifah juga satu bis dengan Haruto. Lalu ingatannya bereinkarnasi juga. Nama Latifah sebelum bereinkarnasi adalah Endo Suzune. Malangnya Latifah harus menjadi seorang budak. Tak lama kemudian Latifah tersadar. Latifah sempat ingin berontak tapi Ryo memperingati dirinya. Latifah juga baru sadar jika kalungnya sudah dilepas oleh Ryo. Latifah jadi merasa sangat lega. Ryo mencoba bertanya ke Latifah siapa yang menyuruhnya. Tapi Latifah tak kenal siapa nama tuannya. Namun Latifah tahu siapa nama anaknya. Namanya adalah Stuart. Ryo paham siapa orangnya dan mengerti kenapa ini terjadi. Setelah memastikan kalau Latifah tak akan membunuhnya, Ryo pun melepaskannya. Ryo juga menyarankan supaya Latifah pergi ke timur karena di sana ada daerah yang disebut Belantara. Daerah itu biasanya dihuni para ajin. Kebetulan juga Ryo ke arah yang sama.
Latifah pun jadi mengikuti Rio. Setelah itu Latifah jadi melakukan perjalanan dengan Rio. Akhirnya Rio dan Latifah berhasil melewati daerah perbatasan. Sementara itu surat yang Rio kirim ke Celia sudah sampai. Celia berdoa semoga Rio baik-baik saja. Kembali lagi ke Rio yang sedang membuat makanan. Latifah nyeletuk kalau Rio membuat spaghetti. Rio jadi heran kenapa Latifah menyebut pasta dengan spaghetti. Lalu saat tidur Latifah mengigau kalau dia ingin pulang ke Tokyo. Dari hal itu Rio jadi yakin kalau Latifah sama dengan dirinya. Lalu perjalanan Rio dan Latifah berlanjut sampai akhirnya ke daerah belantara. Tapi saat sedang berkemah ada sosok serigala besar mengeluarkan cahaya. Cahaya itu membuat Rio jadi buta sesaat. Tanpa disadari Rio sudah dikepung oleh para ajin. Mereka berkomunikasi dengan bahasa para ajin. Rio mencoba berbicara kepada mereka. Untungnya mereka bisa memakai bahasa manusia jadi Rio bisa berbicara dengan lancar. Tapi mereka salah paham ke Rio, karena Rio membawa Latifah. Para ajin menduga Rio adalah penculik kerabat mereka. Rio sampai diserang cukup telak. Lagi-lagi Rio jadi korban kesalahpahaman orang lain. Meski mencoba melawan, namun Rio malah mendapatkan serangan yang cukup telak hingga pingsan. Saat sedang pingsan Rio bermimpi bertemu dengan gadis berambut pink panjang lagi. Kali ini gadis itu bisa berkomunikasi dengan Rio. Tapi gadis itu memanggil Rio dengan nama Haruto. Gadis ini masih penuh dengan misteri. Tak lama setelah itu Rio tersadar dengan tangan terborgol. Kemudian Latifah juga muncul sambil berlari lalu memeluk Rio. Namun karena Latifah memeluk terlalu kuat Rio jadi agak kesakitan. Lalu muncul seorang ajin yang sepertinya dia adalah tetua. Dia meminta maaf ke Rio dan ingin berbincang dengan Rio sebentar. Latifah sangat marah karena Rio sampai dibuat terluka begini. Para ajin yang menyerang Rio langsung meminta maaf. Rio jadi lega jika kesalahpahaman ini sudah selesai. Tetua itu menyuruh Rio untuk istirahat karena besok para tetua mengundang Rio untuk meminta maaf secara langsung. Besoknya Rio bersama dengan tetua Ursula datang untuk menemui para tetua lainnya. Saat di jalan Rio melihat pohon yang sangat besar. Ursula memberitahu jika itu adalah pohon dunia tempat spirit agung Dorias tinggal. Ursula memberitahu jika pohon itu dilindungi semacam penghalang. Jadi yang bisa melihatnya hanya orang yang memiliki teknik spirit yang tinggi. Rio jadi tahu kalau kekuatan yang selama ini dia pakai adalah teknik spirit. Kemudian Rio bertemu dengan para tetua desa. Jadi di desa ini ada 3 tetua. Yang pertama ada Ursula perwakilan ras manusia binatang, yang kedua ada Sildora perwakilan para elf, dan ketiga ada Dominic perwakilan para dwarf. Para tetua meminta maaf soal kejadian sebelumnya sekaligus mengucapkan terima kasih karena telah membebaskan Latifah dari perbudakan. Sebagai tanda terima kasih para tetua mengizinkan Rio untuk tinggal di desa. Sebenarnya supaya Latifah bisa terbiasa tinggal di desa ini, karena saat ini Latifah bisa dibilang terlalu lengket ke Rio. Dan Rio juga meminta untuk diajarkan teknik spirit. Setelah itu muncul sosok gadis berambut hijau panjang. Sosok itu adalah perwujudan dari spirit pohon dunia Dorias. Dorias merasakan kalau di dalam tubuh Rio ada spirit yang tertidur. Dorias merasa aneh kenapa Rio tak mengingat kontrak spiritnya. Hal tersebut bisa membuat manusia jadi tak bisa memakai sihir. Rio memang benar tak bisa menggunakan sihir yang seperti Celia gunakan. Dorias mencoba menyelidiki tentang spirit di dalam diri Rio. Setelah menyelidiki, Dorias terkejut karena di dalam Rio ada spirit berbentuk manusia. Dorias menjelaskan jika spirit yang bisa mengambil bentuk manusia seperti dirinya, hanya spirit kelas tertinggi kedua atau lebih tinggi. Kemungkinan di dalam Rio bersemayam salah satu dari 6 spirit agung yang hilang 1000 tahun yang lalu setelah perang dewa dan iblis.
Setelah itu Rio diantar menuju kediamannya bersama Latifah. Sehabis makan siang Rio agak terkejut karena para gadis yang dulu menyerangnya mau tinggal di rumah Rio saat ini. Tapi rupanya itu salah satu usulan dari tetua Ursula, ya biar si Latifah jadi punya teman dan tak bergantung ke Rio terus. Oh iya, belum dikenalin ya mereka ini. Yang berambut putih dari ras manusia binatang namanya Sarah, yang rambutnya merah dari ras dwarf namanya Alma, yang rambutnya hijau namanya Orvia. Lalu Rio mulai hidup di desa spirit dan belajar berbagai macam teknik spirit. Tak terasa sudah setahun Rio tinggal di desa spirit. Para warga akan mengadakan ritual untuk festival spirit agung. Ia gampangnya memberi persembahan ke Dorias. Namun di suatu tempat ada Griffon terbang di daerah bebatuan, ternyata itu adalah bos penjahat yang waktu itu. Dia membawa seorang anak buahnya untuk mencari sesuatu. Tunggu sebentar, bos penjahat itu sepertinya orang kerajaan tapi bukan dari kerajaan Beltram. Jadi anak buahnya dibawa untuk ikut semacam tes untuk bergabung. Oh, nama bos penjahat itu adalah Reis. Loh, kok dia bawa telur? Apa yang sedang orang ini rencanakan kira-kira ya? Tapi kita kembali dulu ke desa spirit. Rio dan Latifah akan mendapatkan ciuman berkah dari Dorias. Dengan begini Rio akan dianggap sebagai teman sejati dan Latifah akan dianggap sebagai penduduk desa spirit. Setelah itu festival dimulai deh. Tunggu sebentar, Rio dikelilingi cewek-cewek cantik. Orvia dan Sarah sedang mabuk rupanya, makanya mereka jadi agak agresif ke Rio. Kemudian Ursula datang menemui Rio. Ursula sangat senang melihat Latifah bisa bahagia. Rio jadi berpikir untuk segera memberitahu kalau dia akan pergi dari desa ini. Sementara itu Reis dan anak buahnya beristirahat di dekat hutan desa spirit. Reis menyuruh anak buahnya untuk menelan sebuah artefak, supaya Reis bisa tahu di mana lokasi anak buahnya. Tapi Reis malah pergi meninggalkan anak buahnya itu. Sepertinya Reis memancing sesuatu menuju ke arah desa spirit. Kita beralih ke Rio dan Latifah. Rio memberitahu ke Latifah kalau dia akan pergi melanjutkan perjalanannya. Latifah sempat tak menerima keputusan Rio itu. Latifah tak menginginkan hal itu, memilih untuk pergi dari Rio. Para tetua merasakan kalau ada yang memasuki wilayah desa spirit. Sarah dan teman-teman disuruh untuk memeriksa keadaan. Sementara itu Reis kembali ke gua di mana dia mengambil telur sebelumnya. Ternyata anak buahnya dijadikan umpan untuk para monster penghuni gua tersebut. Dengan begitu Reis bisa mengambil seluruh telur monster dengan santai. Pasukan Sarah sudah menemukan penyusup yang masuk. Anak buah Reis sedikit ketakutan dengan kehadiran Sarah dan yang lainnya. Tapi anak buah Reis tak bisa diajak berbicara, dia lebih memilih untuk kabur menaiki Griffonnya. Arah yang dituju oleh anak buah Reis mengarah ke desa spirit. Namun sepertinya monster penghuni gua sudah muncul. Monster itu bernama Wyvern, jumlah mereka cukup banyak ternyata. Jangan bilang telur yang dibawa anak buah Reis adalah telur Wyvern. Ini benar-benar rencana yang sangat licik. Setelah semua telur sudah diambil oleh Reis, dia membunuh anak buahnya sendiri sama seperti sebelumnya. Pasukan Sarah jadi harus melawan para Wyvern. Latifah yang sebelumnya kabur tak sengaja menemukan anak buah Reis yang sudah tewas, bersamaan dengan telur Wyvern yang sudah pecah. Melihat telurnya pecah, Wyvern itu langsung mengamuk. Rio yang kembali ke desa melihat suasana menjadi tidak kondusif. Rio bertanya ke Dominic apa yang sebenarnya terjadi. Dominic menceritakan kalau ada Wyvern yang menyerang dan saat ini Sarah bersama pasukannya sedang menghadapinya. Rio baru ingat kalau Latifah berada di hutan juga. Latifah diserang oleh Black Wyvern. Untungnya ada Alma datang menolong. Alma bertarung dengan spiritnya tapi masih belum bisa mengalahkan Black Wyvern. Latifah mencoba mengalihkan perhatian dari Black Wyvern supaya Alma bisa bersatu dengan spiritnya. Tapi Latifah sudah dijebak oleh Wyvern. Beruntungnya Rio datang dengan cepat menyelamatkan Latifah. Rio melawan Black Wyvern menggunakan tangan kosong.
Melihat kemampuan Ryo semakin overpower saja, akhirnya Ryo bisa mengalahkan Black Wyvern dengan mudahnya. Para Wyvern lainnya kabur terbirit-birit. Untungnya tak ada korban jiwa dalam insiden kali ini. Keesokan harinya Ryo dan Latifah berbincang kembali melanjutkan pembahasan semalam. Kini Ryo sudah menganggap Latifah sebagai adiknya sendiri. Ryo memberitahu kalau tujuannya adalah menuju ke daerah Yagumo, tempat kelahiran mendiang orang tuanya Ryo. Latifah juga mengatakan kalau dia dulu adalah manusia dan bereinkarnasi ke dirinya sekarang. Ryo juga memberitahu Latifah jika dia sama seperti dirinya. Tak lama setelah itu Ryo akan berangkat untuk melanjutkan perjalanan. Para tetua akan memberikan Ryo sebuah hadiah. Dari Dominic dan para dwarf memberikan sebuah pedang yang terbuat dari mithril. Lalu sebuah armor yang terbuat dari Black Wyvern. Dari Ursula para elf dan manusia binatang memberikan obat rahasia, obat ajaib, makanan dan minuman. Bawaan Ryo jadi sangat banyak dan agak repot jika dibawa sendiri. Kemudian Sildora memberikan sebuah artifak penyimpanan ruang waktu. Dengan begini Ryo dapat membawa barang bawaannya tanpa perlu kerepotan lagi. Ryo meminta tolong untuk menjaga Latifah. Lalu Ryo pergi memulai perjalanannya kembali. Sementara itu Celia yang sedang dalam ruangannya agak kangen dengan sosok Ryo. Celia berharap Ryo akan baik-baik saja. Ternyata Ryo sudah sampai di daerah pinggir Yagumo. Kira-kira apa yang akan terjadi setelah Ryo sampai ke Yagumo? Kebenaran apa yang akan Ryo dapatkan di desa kelahiran orang tuanya tersebut? Ya udah ditunggu kelanjutannya hanya di channel Wibu Akut.